दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार मोहब्बत दिल का सुकून है, ताज हमने सनम आपकी आंखों में प्यार. आज से जाने मन दिल है तुम्हारा. Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta. Kita bernostalgia dulu ya dengan film Dilhai Tumhara. Kalian pasti sudah akrab dengan lagu-lagunya. Alur cerita filmnya tentang anak bos yang melamar kerja di kantornya sendiri untuk memantau kondisi perusahaan sebenarnya. Namun setelah identitas aslinya dibuka, dua cewek kakak beradik jatuh cinta kepadanya. Oh Saibah, oh Saibah. Sebelum lanjut, Mimin colek dulu akun Reza Wek, Pak Hulu, Bain, Medi Jawa, kemudian Ihsan di Aceh, Raffi Oscar di Kalimantan Tengah, Titin Assegaf di Lubuk Kumbung, Maneking di Timor Leste, Tiara Putri di Bengkulu, Zulfahmi di Sinunukan 4, Neng Dewi di Cengkareng, Istin Nursoleha di Cirebon, Hafiz Kelvin di Brunei Darussalam, dan lain-lain. Oh Saibah, oh Saibah. Kehidupan rumah tangga Sekar dan Sarita nampak bahagia bersama putrinya, Nimi. Sehari-hari Sekar sibuk bekerja, janji mengajak Nimi liburan saja tidak bisa ditepati. Sarita yang kemudian menemani Nimi pergi ke arena bermain di malam hari. Hal yang tidak diduga, Sarita melihat suaminya sedang bersama wanita lain. Sungguh perih hati Sarita melihat kenyataan di hadapannya. Sekar yang selama ini dianggap suami setia ternyata telah berselingkuh sejak lama hingga memiliki anak juga. Sesak dada Sarita atas pengkhianatan yang tak pernah diduga. Sekar yang menyadari dirinya kepergok merasa tidak enak. Untung saja Sarita tidak ngamuk sehingga perang dunia ketiga tidak terjadi di lokasi. Sarita lebih memilih menangis menelan lukanya sendiri. Setelah di rumah, Sarita melampiaskan segalanya. Rumah yang dulunya bagai surga berubah jadi seperti neraka. Sarita menangis sejadi-jadinya. Kebahagiaannya dihancurkan oleh wanita kedua. Sementara Sekar dan selingkuhannya bernama Renu Verma akan pergi menemui Sarita untuk berbicara jujur tentang hubungan mereka. Naasnya mereka mengalami kecelakaan parah hingga masuk rumah sakit. Meski Sarita sedang marah besar, dia bergegas ke rumah sakit untuk melihat kondisi suaminya. Selingkuhan suaminya, Renu, ditemukan sudah menjadi mayat, sedangkan Sekar terbaring sekarat. Sekar menangis karena telah melukai hati Sarita. Dia meminta maaf atas pengkhianatannya. Rupanya selingkuhan Sekar adalah mantan pacarnya dulu. Mereka telah hidup bersama secara diam-diam hingga dikaruniai seorang putri bernama Shalu. Di ujung kematiannya, Sekar masih saja tega menyiksa batin Sarita. Sekar memohon agar Sarita merawat anak hasil perselingkuhannya. Shalu tidak memiliki siapa-siapa lagi. Terimalah dia, rawat dia. Saya mohon kepadamu Sarita, berjanjilah demi saya, ujar Sekar tak tahu malu. Sarita hanya bisa menangis. Bagaimana mungkin dia akan membesarkan anak dari wanita yang telah merebut suaminya? Tapi karena Sarita terlalu bucin kepada Sekar, dia setuju merawat Shalu. Saat itu juga Sekar menghembuskan napas terakhir. Sungguh berat hidup yang harus dijalani Sarita. Suaminya telah meninggal dunia. Kini Sarita harus membesarkan Nimi dan anak selingkuhan suaminya, Shalu. Padahal hati Sarita masih berdarah karena telah dikhianati. Janji Sarita kepada suaminya membuat dia terpaksa merawat Shalu. Sarita berusaha menyayangi Shalu seperti Nimi. Sarita merahasiakan jika Shalu anak tiri. Masalahnya hati kecil Sarita tidak bisa berbohong. Setiap kali Sarita ingin menyayangi Shalu, bayangan ibu Shalu yang telah merebut Sekar terus menghantui. Itulah yang membuat Sarita tidak bisa menyayangi Shalu seperti Nimi. Shalu yang tidak mengerti jika dia hanya anak tiri sering bersedih atas perlakuan tidak adil ibunya. Terkadang Shalu bertindak nakal hanya untuk mendapat perhatian ibunya. Untung saja ada temannya bernama Samir yang selalu ada menghibur Shalu. Nimi yang lebih besar juga menyayangi Shalu sepenuh hati. Waktu terus berlalu, Sarita menyibukkan diri dalam dunia politik. Dia berhasil menjadi wali kota Palampur, negara bagian Himachal Pradesh.
Anak-anaknya juga telah dewasa. Shalu yang diperankan Preity Zinta tumbuh menjadi gadis lincah dan pemberontak. Sedangkan Nimi lebih lembut dan penyayang. अरे गुड मॉर्निंग मामा शालू तुम्हें Sikap Sarita juga tidak berubah. Dia masih memandang Shalu dengan sebelah mata. Hal itu membuat Shalu sering kesal. Apapun yang saya katakan selalu salah. Apapun yang saya lakukan selalu salah. Mungkin saya juga salah karena tinggal di sini, ujar Shalu sedih. देखा तुमने Setiap kali Shalu sedih, Samir selalu ada untuk menghibur. Itu karena Samir sangat mencintai Shalu sejak kecil. Tapi Samir tidak pernah memiliki keberanian mengungkapkannya. Samir takut merusak persahabatan mereka. लेडीज एंड जेंटलमैन Saat ini Sarita sedang menghadapi masalah serius sebagai pejabat wali kota. Para petani protes karena apel mereka dibeli dengan harga rendah oleh perusahaan Kana. Kondisi itu dimanfaatkan oleh saingan politiknya, Mittal, yang mengincar posisi wali kota. Shalu marah melihat Mittal yang tidak menghormati ibunya. Mittal dikerjai dengan makanan pedas. सुनिए नहीं बन सकता चाहे कुछ भी हो जाए Apa yang dilakukan Shalu justru membuat Sarita marah. Shalu dianggap hanya memperburuk keadaan. Shalu, kamu tidak berguna. Kamu hanya semakin memperburuk keadaan, ucap Sarita. Sekali lagi, Shalu dibuat menangis. Ibunya selalu melihat Shalu seperti musuh. Nimi berusaha menenangkan Shalu. Tapi Shalu semakin merasa ibu mereka tidak adil. Shalu merasa diperlakukan seperti anak pungut. Untuk membuktikan dirinya berguna, Shalu ingin bekerja seperti Nimi yang memiliki kesibukan membuka galeri. Shalu melamar kerja di perusahaan Kana yang sedang bermasalah. Shalu diterima kerja dengan mudah oleh asisten manajer perusahaan, Robchan dan Hopchan, karena mengaku dekat dengan pemilik perusahaan, Tuan Kana. Shalu pun mulai bekerja. Kana adalah pengusaha kaya raya yang tinggal di Delhi. Dia memiliki banyak perusahaan, salah satunya di Palampur yang sedang bermasalah. Putra tunggal Kana, Dev Kana yang baru kembali dari Amerika ingin menutup perusahaan di Palampur karena beberapa tahun terakhir terus merugi. Kana tidak setuju rencana anaknya. Perusahaan mereka telah membantu kehidupan banyak masyarakat. Jika perusahaan ditutup, para petani akan kebingungan menjual hasil panennya. Dev mengambil jalan tengah. Dia akan memantau langsung kondisi perusahaan. Jika memang bisa diselamatkan, perusahaan akan tetap jalan. Kalau tidak ada solusi, maka perusahaan di sana harus kita tutup, tegas Dev. Untuk mengetahui apa masalah perusahaan yang sebenarnya, Dev datang melamar kerja dengan identitas palsu. Dia menggunakan nama Anan, yang merupakan anak supir bos Kana. Penampilannya juga dibuat culun. Anan membawa surat rekomendasi Kana sehingga langsung diterima kerja sebagai sopir. Pekerjaan pertama Anan alias Dev mengantar atasannya, Shalu, untuk urusan pribadi. Shalu sangat sombong dan meremehkan Anan karena hanya seorang supir. Anan diajak ke galeri milik Nimi. Shalu memerintahkan Anan membantu pekerjaan di sana. Di sanalah Anan bertemu Nimi juga. Anan menyelamatkan Nimi yang hampir terjatuh dari atas tangga. Asisten Dev alias Anan, Narayan yang membantu penyelidikan, melaporkan kondisi perusahaan sangat memprihatinkan. Pembukuan keuangan amburadul, kualitas produksi barang juga buruk. Menutup perusahaan memang menjadi solusi terbaik. Rencana penutupan perusahaan semakin membuat para petani khawatir. Mereka berunjuk rasa menuntut wali kota memberikan solusi. Jika Sarita tidak mampu, lebih baik mundur dari jabatannya. Anggota komite Palampur yang digawangi Mittal paling semangat bisa menggantikan posisi Sarita. Waktu yang diberikan kepada Sarita hanya 24 jam. Malam itu juga Sarita akan pergi ke Delhi menemui Tuan Kana. Namun karena kelelahan, Sarita jatuh pingsan. Nimi dan Shalu ingin membantu pekerjaan ibunya. Untuk membuat Tuan Kana atau anaknya Dev tidak menutup perusahaan, Shalu yang lebih cocok untuk pergi. Sedangkan Nimi bertugas menjaga ibu mereka. Shalu memerintahkan sopir di kantornya, Anan, untuk mengantarnya. Anan terpaksa patuh. Anan kaget setelah mengetahui tujuan mereka pergi menemui Tuan Kana atau anaknya. Saat itu Anan memperhatikan Shalu yang menari mengusir sepi. Ternyata Shalu cantik juga. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Anan. Dia pun mau mengantar Shalu.
Setelah bertemu Kana, Shalu memohon agar perusahaan di Palampur tidak ditutup. Nasib petani harus diselamatkan. Namun Kana mengaku semua keputusan telah diserahkan kepada Dev. Malam itu Dev diberitahu sedang di luar rumah. Shalu rela menunggunya sepanjang malam. Kana jadi kasihan dan simpati melihat perjuangan Shalu. Nak, sopirmu itu sangat mirip dengan Dev. Bawa saja dia sebagai Dev, saran Kana. Awalnya Shalu ragu, apa mungkin sopirnya yang tolol bisa menyamar sebagai Dev. Shalu mencoba mengubah penampilan Anan terlebih dahulu dengan menggunakan baju Dev. Dan sopir tololnya itu terlihat ganteng. Shalu memaksa Anan untuk mau menjadi Dev, tapi Dev tidak mau. Dia hanya akan mengantar Shalu kembali ke rumahnya. Keesokan harinya semua orang berkumpul kembali. Waktu 24 jam yang diberikan kepada Sarita telah habis. Sarita sudah siap mengundurkan diri karena gagal mendapatkan solusi. Saat itulah Shalu datang bersama Anan yang dianggap menyamar sebagai Dev. Sebenarnya Anan tetap tidak mau menjadi Dev. Shalu terus memohon demi menyelamatkan nasib para petani. Shalu menunjukkan wajah para petani yang begitu menderita. अगर मैं कभी भी तुम्हारी देव से Anan justru terkesima dengan kepedulian Shalu kepada orang lain. Hal itu membuatnya semakin jatuh cinta dengan Shalu. Saya berjanji akan berperan sebagai Dev untukmu, ucapnya. Anan tampil sebagai Dev. Nimi yang mengenal Anan hanya seorang sopir, jadi khawatir dengan sandiwara yang dibuat Shalu. Anehnya, gaya Anan benar-benar memukau dan sangat meyakinkan. Untuk menyelamatkan para petani, Anan alias Dev berjanji akan membeli apel petani dengan harga tinggi. Dia juga mengumumkan akan meluncurkan produk baru, yaitu jus apel dengan merek Refresh. Mendengar janji manis itu, semua petani bertepuk tangan. Berbeda halnya dengan Shalu dan Nimi yang hampir pingsan mendengar Anan karena dianggap berlebihan. Situasi berubah menjadi tegang ketika manajer perusahaan, Robchan dan Kopchan datang membawa polisi. Mereka menuduh Anan seorang penipu karena Anan hanya sopir. Polisi kemudian memborgol Anan. Untung saja Kana datang. Kana menegaskan jika Anan memang anaknya, Dev Kana yang sedang menyamar. हाँ ये मेरा बेटा है देव। Shalu jadi kaget mengetahui fakta itu. Sopir yang selalu dipanggil tolol ternyata anak bos perusahaan tempatnya bekerja. Akhirnya masalah petani selesai dengan baik. Sarita bisa tenang. Anaknya, Nimi, jatuh cinta kepada sosok Dev. Ketika Dev datang ke rumah, Nimi kegeeran mengira Dev datang untuknya. Senyuman Dev membuat hati Nimi semakin berbunga-bunga. Sarita sangat gembira melihat kedekatan anaknya dengan Dev. Tujuan kedatangan Dev sebenarnya untuk menemui Shalu yang dicintai. Shalu juga tidak merendahkan Dev lagi. Cinta Dev tidak bertepuk sebelah tangan. Shalu mengakui telah mencintai Dev. Dalam suasana hati yang gembira, Shalu mencium sahabatnya, Samir. Situasi jadi runyam. Samir mengira Shalu mencintainya. Padahal Shalu mencintai Dev. Begitu pula dengan Nimi yang berpikir dicintai Dev. Mereka sedang berbahagia merayakan cinta. मोहब्बत दिल का सुकून है आज हमने सनम आपकी आंखों में प्यार के मरते हैं. Nimi tidak malu-malu mengakui kepada ibunya jika dia mencintai Dev. Nasib cinta Nimi persis seperti Samir. Mereka hanya kegeeran. Samir rela melakukan apapun demi Shalu. आज से जाने मन दिल है तुम्हारा. आज से जाने मन दिल है तुम्हारा. Sementara hubungan Dev dan Shalu semakin dekat. Apalagi karena juga mendukung hubungan mereka. Dev dan Shalu bertambah lengket dalam usahanya memajukan perusahaan. Dev juga telah mengetahui pengkhianat di perusahaan. Dialah Kopchan, manajer perusahaan. Dev membuat Kopchan masuk penjara. Keputusan itu membuat kakak Kopchan, Robchan, dendam. Anak buah Robchan ingin menabrak Dev dengan truk. Kebetulan sekali Nimi melihat itu dan menyelamatkan Dev. Nimi yang mengorbankan diri hingga kakinya terluka. Insiden itu justru membuat mereka dekat. Sikap Dev yang perhatian disalahartikan oleh Nimi. Puncaknya ketika Dev mengirim hadiah patung kaca untuk Shalu ke rumahnya. Nimi mengira hadiah istimewa itu untuknya. Dia bahagia karena menganggap Dev juga mencintainya. Shalu yang pulang untuk melihat kiriman Dev sangat menyukai hadiah itu.
Tapi mengapa Nimi yang kegirangan? Shalu mulai heran dengan tingkah kakaknya. Semuanya menjadi jelas setelah Nimi berbicara tentang Dev. Shalu jadi mengetahui jika Nimi sudah salah paham. Hadiah itu padahal untuk Shalu, bukan Nimi. Air mata Shalu mulai menetes. Tidak mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Hati Nimi bisa hancur. Shalu terpaksa pura-pura turut bahagia. Nimi cukup agresif memberitahu ibunya dengan penuh bangga. Sarita berjanji akan mengatur pernikahan Nimi dengan Dev. Berbeda halnya dengan Shalu yang mulai menghindari Dev di kantor. Dev mengajak Shalu ke rumah karena diminta ayahnya. Hal yang tidak diketahui, di rumahnya sudah ada Sarita yang datang untuk membicarakan pernikahan. Karena mengaku sangat gembira jika anak-anak mereka bisa menikah. Tapi karena jadi kaget mendengar Sarita yang ingin menikahkan Dev dengan Nimi. Padahal Dev mencintai Shalu, bukan Nimi. Sarita terlalu bersemangat sehingga tidak membiarkan Kana berbicara. Saat akan pulang, Sarita terkejut melihat Dev dan Shalu yang baru tiba. Di depan matanya, Sarita menyaksikan kedekatan mereka. Hati Sarita sangat terluka melihat itu. Dia tidak tahu jika Shalu berjuang menghindari Dev dan memilih pergi. Yang Sarita tahu, Shalu akan merebut Dev dari Nimi. Persis seperti yang dilakukan ibu Shalu kepada dirinya dulu. Sarita benar-benar murka. Dulu kebahagiaannya telah dihancurkan oleh Renu, ibu Shalu. Dan kini Shalu akan merampas kebahagiaan Nimi. Sarita tidak akan pernah membiarkannya terjadi. Malam itu Sarita kalut. Dia mengungkapkan rahasia yang telah disimpan selama puluhan tahun kepada Nimi. Bahwa Shalu bukanlah adik kandungnya. Setelah Sarita menceritakan semuanya, Shalu pulang ke rumah. Dia menghapus air matanya terlebih dahulu. Barulah masuk dengan memasang wajah ceria seperti biasa. Padahal hatinya tengah dirundung gundah gulana. करो ये बकवास। Sarita tidak tahan dengan drama Shalu. Dengan penuh amarah, Sarita meminta Shalu berhenti memanggilnya Mama. Kamu jangan memanggil saya Mama. Saya bukan mamamu. Ibumu adalah orang yang telah meracuni hidup kami, ungkap Sarita. Betapa pedih hati Shalu mengetahui fakta itu. Tubuh Shalu sampai menggigil mendengar kata-kata menyayat hati yang terus keluar dari mulut Sarita. कभी कामयाब नहीं होनी तुम, कभी नहीं। Nimi yang berusaha menghentikan ibunya tidak dipedulikan dan diminta masuk kamar. Shalu, ibumu telah merampas kebahagiaan saya. Dan sekarang, apa kamu akan melakukan hal yang sama kepada Nimi? Kenapa kamu tega melakukan ini kepada kakakmu yang sangat menyayangimu? Ujar Sarita berlalu pergi. Air mata Shalu semakin tumpah. Ini dia mengetahui statusnya sebagai anak angkat. Itulah alasan dirinya tidak pernah mendapat kasih sayang seperti Nimi. Untungnya Nimi sangat baik kepada Shalu sejak mereka kecil hingga saat ini. Kesedihan Shalu teramat sangat dalam. Dia meringkuk menahan sesaknya dada. Nimi jadi kasihan melihat adik tirinya itu. Shalu, apapun yang Mama katakan, saya tetap kakakmu, tegasnya. Saat itu, Nimi juga menanyakan apakah Shalu mencintai Dev. Jika kamu mencintai Dev, maka Dev adalah milikmu. Untuk seorang adik sepertimu, saya rela melepaskan 100 Dev. Saya hanya ingin melihat kamu bahagia, ucap Nimi. Ya Allah, begitu baiknya hati Nimi mau mengalah. Tapi hati Shalu juga sangat baik. Dia mengaku tidak pernah mencintai Dev. Shalu menyebut jika pria yang dia cintai adalah Samir, sahabatnya sejak kecil. Nimi percaya dengan kebohongan yang dibuat Shalu. Apalagi selama ini Shalu dan Samir memang sangat dekat. Kedua saudara tiri itu pun bisa tersenyum lagi. Untuk menjaga semuanya agar tidak hancur, pagi-pagi Shalu berbicara dengan Dev di kantor. Shalu menjelaskan apa yang terjadi. Cinta mereka harus dikorbankan. Dev diminta menikahi Nimi. Saya tidak bisa memaksamu menikahi Nimi, tapi saya tidak bisa menyakiti Mama atau Nimi, ucap Shalu. Dev tidak mau mereka berpisah, tapi Shalu tetap memaksa. Bukan hanya Dev yang akan terluka, dirinya juga sangat menderita dengan keputusan itu. Shalu hanya tidak ingin keluarganya hancur. Jika Dev tidak menikah dengan Nimi, maka Shalu akan kehilangan segalanya. Hati Shalu yang kacau balau bertolak belakang dengan Nimi. Wajah Nimi sangat bahagia. Dia juga menggoda Samir saat bertemu. Shalu sudah memberitahu saya semuanya. Shalu bilang kalian saling mencintai, ujar Nimi.
Samir yang mencintai Shalu sejak lama sangat kegirangan mendengar itu. Ternyata Shalu juga mencintainya. Samir siap menyatakan cinta. Yes. Malam harinya Shalu datang menemui Samir. Sepanjang hari Samir sudah latihan untuk melamar Shalu. Tapi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Tujuan kedatangan Shalu untuk meminta bantuan. Shalu telah berbohong kepada Nimi tentang perasaannya. Shalu hanya ingin melihat Nimi bisa menikah dengan Dev. Saya bilang kepada Nimi kalau kita saling mencintai. Samir, maukah kamu berpura-pura mencintai saya? Tanya Shalu. Kata-kata Shalu membuat Samir menangis. Bagaimana Samir harus berpura-pura mencintai Shalu? Tapi Samir tidak mungkin berbicara jujur tentang perasaannya. Shalu hanya menganggapnya sahabat. Samir kemudian memasang wajah ceria di hadapan Shalu. Samir berjanji akan membantu masalah Shalu dengan berpura-pura mencintainya. Kisah cinta ini telah mengorbankan 3 hati sebagai tumbal, yaitu Shalu, Dev, dan Samir. Hanya Nimi yang hatinya berbunga menyanyikan lagu cinta. Oh Saiba, oh Saiba. Setelah berpikir panjang, Dev setuju menikahi Nimi demi kebahagiaan Shalu. Acara pertunangan pun segera dipersiapkan. Namun masalah datang dari Mital yang masih mengincar posisi wali kota. Mital telah mengantongi rahasia tentang suami Sarita yang pernah berselingkuh dan memiliki anak. Obrolan Mital bersama Sarita didengar oleh Shalu. Jika orang-orang mengetahui Sarita membesarkan anak tidak sah, itu akan menjadi aib besar. Pernikahan Nimi juga akan batal. Karena tidak akan ada orang yang mau menjalin ikatan dengan keluarga yang memiliki anak tidak sah. Jika Sarita tidak ingin melihat pernikahan Nimi hancur, jabatan wali kota harus dilepas. Shalu masuk ikut campur. Sarita justru menyalahkan Shalu. Pernikahan Nimi akan hancur karena keberadaan Shalu. Mama, pernikahan ini akan tetap berlangsung. Saya akan bicara dengan Paman Kana, tegas Shalu. Sarita ketakutan jika Kana mengetahui masalah itu, tapi Shalu tidak peduli. Dia bergegas pergi ke rumah Kana. Sarita berusaha menghentikan Shalu. Shalu, Sarita jauh. Setelah tiba di rumah Kana, Shalu berlari hingga terjatuh. Dia sudah tidak mempedulikan dirinya lagi. Shalu sampai menabrak pelayan karena tergesa-gesa. Terlihat sekali Shalu kelelahan. Wajahnya panik ketakutan. Kana dan Dev jadi bingung melihat kondisi Shalu. Sarita yang mengejar Shalu juga baru tiba. Tapi tidak mungkin Sarita bisa menghentikan Shalu. Di hadapan banyak orang dan dengan kalimat terbata-bata, Shalu mulai berbicara. Shalu mengungkapkan jika dirinya bukanlah anak kandung mamanya. Orang tua Shalu sudah meninggal 20 tahun lalu. Saya sangat mencintainya, tapi dia bukan mama saya, ungkap Shalu. Kini Shalu memohon kepada Kana agar pernikahan Nimi dan Dev tidak dibatalkan hanya karena Shalu anak tiri. Paman, apakah salah saya menjadi anak tiri? Apakah salah mama memiliki anak tiri? Apakah saya begitu hina sehingga paman akan menolak memiliki hubungan dengan keluarga saya? Apa saya begitu jahat sehingga mama dan kakak saya harus menderita karena keberadaan saya? Ujar Shalu menangis. पसंद नहीं करेंगे कोई संबंध रखना. Jika Shalu memang patut disalahkan sebagai anak tiri, Shalu ikhlas menerima itu. Tapi jangan sampai mamanya yang dipersalahkan dan menanggung akibatnya. Sarita yang melihat dan menyaksikan Shalu jadi ikut bersedih. Ternyata Shalu sangat mencintainya dan Nimi. Sarita merasa bersalah telah membenci Shalu selama ini. Ingin sekali rasanya Sarita berlari memeluk Shalu dengan erat. Kana juga terharu melihat perjuangan Shalu untuk ibu dan saudara tirinya. Shalu adalah mutiara yang sangat berharga. Kana akan rela melepas 1000 anak kandung demi anak tiri seperti Shalu. Kana pun berjanji pernikahan akan tetap dilangsungkan. Shalu bisa tersenyum lagi setelah mendengar janji Kana. Kana menanyakan apakah Shalu pernah mencintai Dev. Shalu jadi salah tingkah. Dia menyembunyikan butiran air matanya. Sarita yang bersembunyi di balik dinding melihat dengan jelas air mata Shalu. Nampak sekali di wajah Shalu jika sebenarnya dia sangat mencintai Dev. Tapi Shalu justru menjawab tidak pernah memiliki perasaan apapun kepada Dev. Jawaban itu membuat Sarita tidak kuasa menahan tangisnya. Sarita ingin mendekap dan membelai Shalu. Namun itu tidak mungkin dia lakukan saat ini.
Kana dan Dep juga bersedih melihat pengorbanan Shalu yang rela menderita demi membuat keluarganya bahagia. Shalu kemudian pamit bergegas pulang. Dia sudah tidak sabar menyampaikan kabar gembira kepada mamanya. Sarita juga segera menyusul Shalu. Satu-satunya keinginan Sarita saat ini memeluk anak tirinya itu. Ketika keduanya bertemu, Shalu dengan penuh bahagia memberitahu mamanya jika pernikahan Dep dan Nimi tidak akan dibatalkan. Sarita langsung memeluk Shalu dengan erat. Erat sekali, seerat-eratnya. Sarita menangis meminta maaf atas perlakuan tidak adilnya selama ini. Mimin jadi nggak bisa nafas. Inilah pelukan pertama yang diterima Shalu dari mama tirinya. Semua penderitaan batin Shalu sepertinya lenyap seketika. Pengorbanannya tidak sia-sia. Shalu meminta agar mamanya tidak melepas pelukan itu. Sarita tidak ingin lagi membuat Shalu bersedih. Sarita sudah mengetahui jika Shalu dan Dep saling mencintai. Kamu tidak perlu berkorban sebesar itu, Shalu. Saya akan bicara dengan Nimi, ucap Sarita. Kebesaran hati Shalu kembali teruji. Tidak mungkin mereka mengatakan yang sebenarnya kepada Nimi. Hati Nimi bisa hancur. Apalagi besok acara pertunangan. Biarlah Dep menjadi milik Nimi. Shalu merasa sudah cukup bahagia memiliki ibu yang selama ini dia rindukan. Shalu tidak menginginkan apa-apa lagi. Keesokan harinya, acara pertunangan Dep dan Nimi dilangsungkan. Dan yang membuat hati teriris, Shalu bersama Samir tampil sebagai penghibur. Oh Tuhan, betapa kuatnya hati Shalu mampu melakukan semua itu. दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके Bagaimanapun, Shalu sangat mencintai Dep. Orang-orang yang mengetahui fakta sebenarnya tidak sanggup menahan air mata. Apalagi setelah tukar cincin dilakukan. Shalu memeluk ibunya, dia tersenyum bahagia. Tapi air mata Shalu juga mengalir begitu saja. Sarita menangis sesenggukan memeluk Shalu. Samir, Kana, dan Dep juga terharu melihat pengorbanan Shalu. Mereka semua memasang senyum palsu. Nimi jadi merasa aneh dengan situasi itu. Puncaknya setelah Samir tidak sanggup lagi bersandiwara. Samir pergi meninggalkan acara untuk menyembunyikan air matanya. Nimi mengejar Samir untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Samir menceritakan semua pengorbanan yang telah dilakukan Shalu. Giliran Nimi yang menangis sesenggukan. Jika Shalu dan Dep saling mencintai, lalu bagaimana saya bisa hidup bahagia bersama Dep? Ujar Nimi. Keputusan besar diambil oleh Nimi. Jika Shalu rela memberikan kekasihnya, Nimi juga bersedia memberikan calon suaminya. Nimi pun menyatukan cinta Shalu dan Dep pada momentum peluncuran produk perusahaan Kana. Shalu pantas untuk bahagia. Dia memang harus bahagia. Film berakhir indah. Dadah. दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार मोहब्बत दिल का सुकून है ताज हमने सनम आपकी आंखों में प्यार आज से जाने मन दिल है तुम्हारा ओ शायद